Teman-teman tahu nggak, di Indonesia ada lebih dari 2,5 juta penyandang tunarungu. Istilah tunarungu berasal dari dua kata, yakni tuna yang berarti kurang dan rungu yang berarti pendengaran. Keterbatasan fungsi pendengaran yang dimiliki oleh penyandang tunarungu menyebabkan terhambatnya proses komunikasi dengan lingkungan sekitar. Tapi ironisnya, kurang dari 10% masyarakat umum yang bisa menggunakan bahasa isyarat. Ini bukan hanya soal kemampuan komunikasi yang kurang. Ini merupakan kegagalan kita sebagai masyarakat luas dalam membangun inklusi dan kemanusiaan. Minimnya literasi bahasa isyarat di masyarakat umum tidak hanya menciptakan hambatan teknis dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga memberikan jarak sosial, stigma, dan diskriminasi pasif yang seringkali tidak kita sadari. Menurut Ulfa dan Ubaidillah 2023, kelompok remaja dan dewasa yang tidak dikenakan bahasa isyarat sejak dini berpotensi membentuk bias sosial terhadap penyandang tunarungu. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat netral, lebih dari itu, tanpa sadar, kita juga menjauhi mereka dari percakapan, dari ruang sosial, bahkan dari hal yang paling dasar untuk dimengerti. Masalah menjadi semakin relevan di tengah tuntutan masyarakat inklusif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Disabilitas dan nilai-nilai dasar dalam profil pelajar Pancasila. Kita tidak dapat membangun masyarakat yang gotong royong, adil, dan beradab tanpa memfasilitasi hak berkomunikasi setiap warga, termasuk mereka yang menggunakan bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO. Tapi komunikasi bukan hanya soal mendengar atau berbicara. Komunikasi adalah soal memahami, hadir dengan empati, dan menyambut perbedaan dengan cinta kasih. Mari kita refleksi sebentar. Bayangkan, kamu ingin menyapa seseorang, tapi tidak ada satupun yang mengerti gerakan tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Menjawab dari berbagai macam permasalahan dan juga potensi yang ada, kami menghadirkan Monosign, pengembangan sign language learning modifikasi monopoli untuk meningkatkan sosial empati pelajar Pancasila terhadap masyarakat tunarungu. Sebuah inovasi edukatif berbasis permainan modifikasi monopoli yang ditujukan untuk anak-anak atau pelajar yang ingin mulai belajar bahasa isyarat secara menyenangkan, inklusif, dan tentunya bermakna. Menurut Rahmawati dan Fadila pada tahun 2020, mendukung bahwa pembelajaran berbasis permainan edukatif dapat meningkatkan partisipasi hingga 85%, sekaligus memperkuat dimensi afektif dan sosial peserta secara signifikan. Mari bersama membentuk masyarakat yang lebih empatik, adil melalui kurikulum cinta. Sesuai nilai-nilai pelajar Pancasila, mengajak penggunanya untuk masuk ke dalam pembelajaran deep learning yang berlaku bukan hanya di sekolah, tapi juga dalam kehidupan nyata. Monosign bukan hanya sekedar permainan, tetapi bagian dari kurikulum cinta kasih untuk siapapun yang ingin menjadi bagian dari perubahan. Dan proses belajarnya bukan hanya hafalan, tetapi belajar dengan hati, memahami dengan tindakan, dan melakukan dengan gerakan. Jadi, siap belajar tanpa suara tapi penuh makna? Siap menjadi bagian dari masyarakat yang lebih manusiawi dengan bahasa isyarat sebagai jembatan cinta. Monosign, permainan edukatif yang seru dan bermanfaat. Satu set monosign berisi banyak komponen, yakni papan permainan monosign bergambar huruf A sampai Z lengkap dengan ilustrasi bahasa isyarat, 20 kartu telunjuk, 20 kartu telapak, 4 bidak yang lucu, 200 koin bintang, 2 dadu, buku panduan, dan buku refleksi diri. Nah, kalau biasanya Monopoli punya bidak seperti topi atau mobil, di Monosign kita punya bidak yang jauh lebih seru. Ada 4 bidak unik, yakni pelangi, awan, bulan, dan matahari. Setiap pemain boleh memilih satu bidak kesukaan mereka untuk bermain di papan Monosign. Papan Monosign berisi kotak-kotak dengan huruf A sampai Z. Setiap kotak mempunyai warna yang berbeda, yakni hijau. Artinya kamu harus ambil kartu telapak yang berisi aksi sosial atau pesan kebaikan. Kuning artinya kamu mengambil kartu telunjuk yang berisi tantangan untuk memperagakan bahasa isyarat. Dan gradasi adalah zona istirahat. Kamu boleh berhenti sejenak tanpa mengambil kartu apapun. Monosign menggunakan 2 buah dadu untuk menentukan berapa langkah bidak kita harus maju. Sama seperti monopoli biasa, pemain melempar dadu bergantian lalu melangkah sesuai jumlah mata dadu. Nah, ini yang bikin Monosign lebih seru.
uang di monosign diganti dengan koin bintang. Koin bintang adalah hadiah atau modal yang bisa kamu dapatkan dari tantangan atau aksi sosial. Monosign dilengkapi dengan 2 buku penting, yakni buku panduan yang berisi cara bermain monosign lengkap dengan QR code menuju video gerakan bahasa isyarat. Yang kedua, ada buku refleksi diri, tempat kita menulis perasaan, pengalaman, atau pembelajaran berharga selama bermain. Monosign juga mempunyai 2 jenis kartu, yakni kartu telunjuk berisi tantangan untuk memperagakan bahasa isyarat. Yang kedua, ada kartu telapak berisi pesan motivasi atau aksi sosial. Misalnya, kamu membantu teman, maju 3 langkah. Kalau kamu berhenti di kotak hijau, ambil kartu telapak, baca isi kartumu keras-keras. Isinya bisa berupa motivasi, aksi kebaikan, atau hadiah langkah. Lakukan apa yang tertulis di kartu, misal maju selangkah, bermain, berbagi koin dengan teman, atau berhenti saat giliranmu. Setelah permainan selesai, tuliskan pengalamanmu tentang aksi kebaikan atau pesan yang kamu dapatkan di buku refleksi diri. Kalau kamu berhenti di kotak kuning, ambil kartu telunjuk. Baca tantangan di kartu keras-keras, isinya perintah memperagakan bahasa isyarat. Jika kamu masih bingung, bisa scan QR code di kartu untuk mengetahui gerakannya. Perhatikan isyarat sesuai dengan kartu dan praktikkan. Jika kamu gagal, ada sanksi kecil seperti mundur beberapa langkah. Jika kamu berhasil, kamu dapat hadiah berupa koin bintang. Setelah selesai bermain, tuliskan apa yang kamu dapatkan dan yang kamu rasakan di buku refleksi diri. Setelah permainan selesai, teman-teman harus mengumpulkan buku refleksi diri. Buku ini akan diserahkan kepada guru untuk dibaca dan ditandatangani. Guru akan melihat seberapa jauh kita belajar bahasa isyarat dan memahami nilai empati. Nah, teman-teman, monosign memang terinspirasi dari monopoli, tetapi jauh lebih menyenangkan dan penuh kebaikan. Di monosign tidak ada penjara. Kalau di monopoli kita masuk penjara, di monosign kita hanya tidur. Ini memotivasi kita untuk bangun lebih awal. Dalam monosign tidak ada sistem pajak atau hutang seperti pada monopoli. Permainan ini fokus pada pembelajaran dan juga kebersamaan. Proyek monosign dirancang dengan cara terstruktur dan bertahap agar memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan. Langkah pertama dimulai dari fase desain dan juga riset, yakni melakukan studi literatur. Tujuannya adalah untuk benar-benar memahami kebutuhan serta menciptakan permainan yang kontekstual dan juga bermakna. Setelah kebutuhan dirumuskan, tahap pengembangan produk dilaksanakan. Pada tahap ini, tim fokus pada perancangan visual, pengembangan prototipe, serta penyusunan seluruh komponen permainan. Tahap berikutnya adalah uji coba dan monitoring. Melalui proses ini, kami mengumpulkan umpan balik penting, seperti kemudahan penggunaan, tingkat keterhiburan siswa, serta pemahaman terhadap nilai-nilai empati dan bahasa isyarat yang disampaikan melalui permainan. Setelah dilakukannya evaluasi, produk akan disempurnakan, lalu dilanjutkan ke tahap distribusi yang lebih luas, ke sekolah-sekolah dan komunitas pendidik inklusi. Agar implementasinya berjalan optimal, kami juga menyelenggarakan pelatihan bagi guru pendamping sehingga mereka mampu membantu menanamkan nilai-nilai sosial yang ingin disampaikan oleh monosign. Terakhir, proyek ini akan terus dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan, sehingga nantinya kami berharap dengan adanya inovasi ini mampu memberikan suatu inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan sekitar. Dalam merancang program monosign, kami menyusun analisis yang diberi nama dengan sahabat yang terdiri dari situasi, sasaran, hambatan, bantuan, dan juga tindakan. Analisis ini akan menjadi dasar untuk memahami kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah strategis untuk kedepannya. Situasi saat ini menunjukkan beberapa poin yang perlu disoroti. Yang pertama, adanya batasan lingkungan yang cukup terasa dari pelajar SD sampai dengan SMA baik di sekolah umum maupun sekolah inklusi. Karena kami ingin menumbuhkan empati sosial pelajar Pancasila terhadap teman-teman tunarungu yang masih mengalami keterbatasan komunikasi. Tapi di sisi lain ada juga potensi yang besar. Saat ini pelajar sedang giat membangun karakter melalui metode belajar yang seru seperti game-based learning.
Komunitas tunarungu dan teknologi digital seperti QR Code dan video edukatif juga siap mendukung proses ini. Namun begitu, kami juga melihat beberapa tantangan. Ternyata masih banyak pelajar yang belum paham bahasa isyarat. Untuk menjawab itu, kami menyusun sasaran yang jelas dan juga terukur berdasarkan prinsip SMART. Mulai dari meningkatkan pemahaman bahasa isyarat, mengajak minimal 10 sekolah, hingga menciptakan media yang menarik dan mudah diakses. Kami juga menargetkan distribusi produk dalam waktu 6 bulan setelah uji coba. Hadirnya Monosign bukan hanya sekedar board game, tetapi sebagai media edukasi transformasional yang mengintegrasikan unsur gamifikasi dalam pembelajaran bahasa isyarat, menjadikan proses belajar lebih interaktif, menyenangkan, dan lebih bermakna. Melalui pendekatan visual kinestetik, Monosign mendorong tantangan, kolaborasi, dan partisipasi aktif siswa dalam suasana belajar yang lebih inklusif dan penuh empati. Permainan ini tidak hanya mengenalkan alfabet dari bahasa isyarat, tapi juga menumbuhkan cinta kasih dan empati sosial kepada masyarakat tunarungu. Setiap interaksi dalam permainan menjadi bahan yang afektif untuk memperkuat kesadaran akan keberagaman, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks yang nyata dan juga relevan. Nilai-nilai pelajar Pancasila tercermin kuat dalam Monosign. Karakter gotong royong, welas asih, dan toleransi tidak hanya dipelajari sebagai konsep, melainkan dihidupkan melalui kegiatan yang konkret, aplikatif, dan penuh makna. Monosign adalah jembatan antara dunia pendidikan dan juga realitas sosial. Mengajarkan kita untuk mencintai, memahami, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Menjadikan pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan rasa kemanusiaan.